Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sedang ada di perkebunan ubi jalar ya, yang usianya kurang lebih 8 harian ya. Cek bagaimana hasilnya ya. Mohon maaf, ini baru beberapa petak yang di zoom. Di atasnya itu belum Mamang Tani zoom ya, atau belum lihat ke lokasi ya, karena memang untuk penanaman itu estafet ya. Setelah dari sini ke atas ya, ke atas itu baru beberapa hari. Nah, ini usia kurang lebih di 8 harian ya. Untuk ubi jalarnya lumayan subur-subur ya. Ini belum perawatan apa-apa ya. Seperti ini untuk ubinya ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Ya, kembali lagi ke topik bahasan. Ini adalah tanaman ubi jalar usia kurang lebih 8 harian. Sudah timbul tunas seperti ini ya. Per sore ini ya, udah 2 hari ya berarti, tapi paling deras hari ini ya, ke 8 harinya ya. Salah penanaman. Ini baru diguyur hujan ya, tapi sudah ada pertunasan ya, seperti ini. Sudah muncul juga tunas-tunas di setiap ketiaknya ya. Ini menandakan tanaman ubi jalar kita sehat ya, atau tumbuh ya. Ada beberapa yang mati ya, tapi tidak keseluruhan ya. Untuk penanamannya seperti ini ya, berjarak kurang lebih di 20 sampai 25 sentian ya, karena jengkalan Mamang Tani ini kurang lebih di 23an ya, seperti ini ya. Untuk penampakannya ya, nah, muncul tunas baru ya pada ketiak atasnya ya. Ini adalah ubinya ubi putih ya, atau ubi buat gorengan ya biasanya ya. Kemarin itu besarnya hingga sampai ada yang segede bola ya, karena mungkin kemarin perawatannya cukup baik ya. Tapi kali ini kita akan mulai dari awal, perawatannya seperti apa. Nanti Mamang Tani pun akan melakukan penyepraian mikroba ya pada bedengan yang sudah ditanami oleh ubi jalar ya, tanaman ubi jalar ya. Seperti ini penampakannya ya. Jadi kemungkinan tonase penghasilannya bisa kurang bisa lebih, tapi Mamang Tani akan maksimalkan dengan pupuk kali ini ya. Kalau tahun kemarin ya, untuk pertumbuhannya bagus ya, cuman tanpa melakukan pemberian pupuk tambahan ya, tanpa melakukan pemberian mikroba, tanpa melakukan pemberian pupuk kimia, hanya didasarkan pada pengurukannya saja ya, pengurukan tanpa dilakukan pupuk kimia. Nah, kali ini Mamang Tani akan melakukan eksperimen ya untuk petakan ini ya. Nanti Mamang Tani akan buatkan video seperti apa prosesnya, berbeda apa tidak hasilnya ya, dengan kita mencoba menambahkan pupuk kimia pada saat nanti pas pengurukan ya. Berarti kita kali ini bakal membahas bagaimana kita meningkatkan hasil ubi ya, ubi jalar utamanya yang biasanya tanpa pemberian pupuk kimia. Sekarang Mamang Tani akan lakukan pemberian pupuk kimia beserta pemberian unsur mikroba ya. Seperti apa nanti Mamang Tani akan buatkan PT-nya. Nah, seperti ini kita kembali lagi ke topik bahasan ya. Jadi untuk pertumbuhan 8 hari, jika sudah diguyur hujan, tanahnya ini seperti ini ya. Tuh kan, tanahnya ini agak sedikit hancur ya, atau lebih tepatnya ini gembur ya. Nah, kenapa ubi jalar itu lebih senang tanah yang memang seperti ini ya, atau tadinya besar-besar ya, bisa kita lihat ya, besar-besar ya. Nah, seperti ini
cukup dicangkul ya. Kalau ubi jalar itu cukup lebih enak dicangkul, karena setiap cangkulan ini nantinya bakal menimbulkan rongga-rongga ya, seperti ini ya, rongga-rongga yang memang tidak tertutup rapat ya. Setelah diuruk tertutup rapat, nah ini unsur nitrogen yang ada di dalamnya ini atau hawanya ini bakal bagus untuk perumbian hasilnya nantinya ya, seperti itu ya. Nah, untuk penampakan 8 hari setelah tanam seperti ini ya. Bisa dilihat ya, sampai ada yang berbunga ya, seperti ini ya. Dari bawaannya sudah ada yang berbunga ya. Tapi biasanya sepengalaman Bapak Mamang Tani ya, jika bertanam ubi, pokoknya yang sejenis perubian ya, itu baik kentang bulu ya, yang sudah biasa Mamang Tani atau ayah Mamang Tani tanam itu, kentang bulu sama ubi itu lebih cenderung untuk supaya benihnya atau apa yang dibilangnya ya, ini seperti ini ya, bakal ya, bakal calon pindah tanamnya atau rabatannya ini cukup tua ya, cukup tua ya. Ini berkisaran untuk panjangnya ini berkisaran 25 sampai 30, tidak nyampe ya, 25 sampai 30 sentian ya. Nah memang ini ubi jalar seperti itu ya. Jaraknya kita miringkan ya. Ada penanaman yang memang diberdirikan, tapi Mamang Tani tanamnya itu dimiringkan ya. Ada yang dimiringkan, ada cukup lurus ya. Kalau Mamang Tani lebih suka dimiringkan, karena apa? Nanti perubiannya biasanya itu lebih banyak dan lebih besar. Karena apa? Karena memang batang yang dipendam itu cukup lumayan panjang ya. Jadi itu bagus ya. Nanti biasanya tekniknya itu setelah pengurukan dibolak-balik ya. Jika kita selesai pengurukan dibalikan ya. Jadi ke kiri misalkan bedengannya ini, terus setelah pengurukan lagi dibalikan lagi ke kanan, yaitu untuk memfokus supaya nutrisi yang nantinya masuk ke perubian tidak masuk ke perakaran yang menjalar ya. Nah itu biasanya yang orang tua Mamang Tani atau Mamang Tani lakukan ya. Seperti ini saja ya. Coba bisa dilihat ya. Ini tanpa adanya gulutan yang pendek sekali ya. Kalau dari atas itu pendek sekali. Cuma nanti ini bakal di push ya, atau diuruk ya. Tepatnya diuruk supaya tanahnya ini meninggi, supaya tidak terendam air. Khususnya fokusnya itu ya. Jika ubi jalar itu jangan sampai terendam air ya. Untuk pas sudah masuk perubian ya, atau dalam tanda kutip sudah mulai mengisi. Karena apa? Nanti biasanya busuk ya. Nah makanya agak sedikit dinaikkan nanti bedengannya ya. Kalau untuk perawatannya hanya pengurukan saja di tahun kemarin. Kali ini Mamang Tani akan coba berikan pupuk kimia beserta mikroba pembenah tanahnya. Dan hasilnya Mamang Tani ingin buktikan seperti apa ya. Nah ada beberapa tanaman yang condong mati ya. Tidak semua mulus ya. Ini baru ada ya. Yang ini full mati ya. Full ini mati ya. Sisanya ya satu, hanya beberapa, tapi tidak mayoritas ya. Alhamdulillah setelah 8 hari diguyur hujan ya, karena memang ini belum turun hujan ya. Baru kemarin gerimis-gerimis kecil ya, seperti ini ya. Bisa dilihat pucuknya sudah berkembang ya, sudah memanjang. Nah ini tandanya untuk ubi jalarnya atau tanaman ubi jalarnya berkembang dengan baik ya, atau tumbuh dengan baik ya. Nanti kita akan update sendiri ya. Untuk hasilnya nanti Mamang Tani akan spray dulu beberapa minggu ke depan ya. Akan melakukan penyepraian supaya tanahnya lebih gembur ya.
lebih banyak unsur hara ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share. Mari berbagi ilmu pengetahuan tentang pertanian. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.